Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita sudah ada di bulan ke-9, minggu yang kedua. Dan kita dalam bulan ini, tema kita di gereja ini adalah mengenai power of God, kuasa Allah, kekuatan dari Tuhan. Dan ujung-ujungnya kalau kita lihat nanti, kekuatan apa dari Tuhan? Roh Kudus. Waktu Tuhan naik ke surga, Dia kasih Roh Kudus itu untuk kita sampai hari ini. Jadi kuasa Allah atau power of God itu adalah suatu kuasa yang supranatural yang tidak bisa dibatasi. Dan itu nyata, itu ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa kuasa itu ada. Dan hukum-hukum alam ini tunduk pada kuasa itu. Laut dibelah dengan sebatang tongkat, sebuah tongkat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Cuma dengan kuasa itu. Pada waktu zaman Yesus, itu nyata, Yesus lakukan itu. Kalau saya melihat pada waktu zaman Yesus, Yesus punya 12 orang yang dekat dengan Yesus, 12 murid Yesus. Dan boleh dikatakan bahwa mereka selama 3,5 tahun bersama Yesus, mereka cuma jadi penggemar, mereka cuma jadi penonton, mereka cuma jadi tukang melihat, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi nanti setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa yang maha tinggi, kita lihat mereka luar biasa. Apa yang Yesus lakukan, mereka lakukan. Karena Dia sendiri janji bahwa kalau kita percaya pada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kita bisa melakukan apa saja dan hukum alam akan tunduk pada kita. Kita lihat yang pertama-tama, kita mulai dengan satu pernyataan dari Rasul Paulus yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini berulang kali kita bahas ini di doa puasa kemarin, Pak Thomas sudah bahas ini. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ini kata Paulus ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani ini mewakili orang di luar Yahudi. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini keyakinan dari Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu tahu siapa ini Rasul Paulus? Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia anti Injil. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik, dia adalah orang yang selalu menganiaya para penginjil. Dia tujuan ke Damsyik itu mau minta surat kuasa dari pemuka-pemuka agama di situ, supaya dia punya kuasa untuk menangkap orang yang menginjil, yang memberitakan nama Yesus. Dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu proses perjumpaannya. Tiba-tiba ada sinar dari langit turun ke dia dan rombongannya. Saya bisa bayangkan sinar itu bukan infrared, tapi mungkin supralaser. Kita kalau laser aja, kalau tidak pakai kacamata penghalang saja mata bisa rusak. Nah bagaimana kalau di atas daripada tingkatan itu? Begitu sinar itu kena pada mata Paulus, jatuh dia, Saulus. Tersungkur di tanah dan tidak bisa melihat. Lalu dia mendengar suara Yesus datang pada dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia dengar, dia jatuh tersungkur dan dia dengar suara itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bilang, siapakah engkau Tuhan?
Aku Yesus yang engkau aniaya. Bapak Ibu kalau bisa baca ini di Kisah 9 ya, perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Dia buta, gak bisa apa-apa. Tadi yang gagah perkasa mau pergi untuk para mahkamah agama untuk dapat surat kuasa untuk menangkap semua orang pemberita Injil. Lalu Tuhan tuntun dia masuk ke dalam. Berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias. Lalu Tuhan bilang, Ananias, tumpangkan tangan atas dia. 3 hari kemudian matanya bisa melihat lagi dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini. Dia penuh Roh Kudus lalu minta dibaptis. Seorang Paulus saja yang gagah perkasa yang waktu itu tugasnya hanya untuk menangkap orang-orang menginjil. Begitu ketemu dengan Tuhan, mengalami transformasi, berubah total. Tuhan kalau mau pakai seseorang, Tuhan udah cari CV-nya apa. Tuhan udah tanya bahwa dia tuh S berapa. Tuhan udah cari itu. Tuhan udah tunggu dia siap atau tidak siap. Siapa saja yang kalau Tuhan mau pakai, apa saja yang Tuhan mau pakai jadi alatnya, Tuhan pakai. Karena dia punya kuasa yang maha tinggi. Dia punya power of God. Itu Roh Kudus. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia kembali melihat, lalu Tuhan mulai tuntun dia. Kita lihat sama-sama ya, siapa orang ini? Paulus ini. Dia ini adalah orang Yahudi yang pintar dan taat. Seorang Yahudi yang sangat pintar dan taat. Dia cerita secara lahiriahnya dia, nanti Bapak Ibu tahu. Bahwa dia disunat pada hari ke-8, Yahudi asli dari suku Benjamin. Semua Taurat dia lakukan. Dia orang yang sangat taat. Dia penganiaya jemaat Tuhan. Dia. Itu di mata umum. Tapi di mata Tuhan lain. Kita lihat pandangan Tuhan terhadap Paulus di dalam Kisah para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Tuhan bilang apa? Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Tuhan bilang ini alatku. Di mata orang Paulus ini penganiaya jemaat. Di mata orang dia ini Yahudi yang pintar dan taat. Anti Injil. Tapi Tuhan bilang ini, alat yang dipakai Tuhan. Sebab dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, saya bilang yang tidak berarti bisa jadi sangat berarti. Karena dia yang mengatur alam semesta ini. Di minggu kemarin Buger sudah jelaskan. Matahari aja dia bisa tahan. Laut aja dia bisa belah. Hukum alam ini tunduk pada Tuhan. Karena dia yang menciptakan alam ini. Nah kita lihat di sini poin yang pertama. Lewat perjumpaan dengan Tuhan. Paulus dirubahkan. Paulus ditransformasi. Lewat perjumpaan dengan Tuhan. Lewat pengenalan akan Yesus. Seseorang itu diubah, total diubah. Ya. Paulus diubahkan. Dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi Roh Kudus lewat penumpangan tangan Ananias yang dituntun oleh Yesus sendiri pada Paulus. Ya. Setelah Paulus menerima Yesus dalam hidupnya, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dia bilang begini. Tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kuanggap sampah semuanya itu. Yesus lebih tinggi daripada semua itu. Secara lahiriah, dia bilang dia Yahudi asli, dia suku Benjamin, dia taat. Semuanya dia bilang sampah itu tidak ada gunanya. Hanya karena nama Yesus, kalau dia sudah ketemu Yesus. Dan ayat yang ke-10 dia bilang apa? Ini keren banget.
Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Yang Paulus mau, anak-anak Tuhan, orang percaya ini, ya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita harus paham betul tentang Yesus, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya bilang murid-murid Yesus, 12 murid Yesus pada zaman Yesus ada, sebelum Yesus masuk penderitaan, mereka hanya penggembira, hanya ikut-ikut aja. Seakan-akan mereka hilang dalam komunitas. Hanya penggembira aja. Kemana Yesus pergi ikut, kemana Yesus pergi ikut, timnya Yesus. Karena mereka belum dikasih kuasa yang maha tinggi. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus punya keinginannya, yang dia bilang, aku kehendaki ini. Ini kita bicara soal seorang tokoh Paulus. Ya. Bagaimana Paulus diubah Tuhan dalam sekejap. Orang yang lagi militan membunuh orang Kristen. Orang lagi militan membunuh pengikut Kristus. Dalam sekejap Tuhan bisa pakai jadi alat Tuhan. Kita lihat yang kedua. Yang pertama Rasul Paulus, orang hebat. Ya. Nah yang kedua kita lihat Petrus. Siapa itu Petrus? Murid Yesus yang arogan. Murid Yesus yang pemberani, cepat emosi, boleh dikatakan mulut besar. Apa-apa dia duluan, apa-apa dia duluan. Tapi sebenarnya dia penakut. Ini seorang pemberani tapi penakut. Pada waktu Yesus ditangkap, ditanya sama seorang perempuan aja. Dia menyangkal Tuhan, aku tidak kenal dia. Aku enggak tahu, aku enggak kenal. Ada cuma perempuan yang tanya. Ini Petrus, yang tadinya mulut besar. Yang dia bilang sekali-kali langkahi dulu mayatku, baru bisa dapat Yesus. Padahal waktu ditanya oleh seorang perempuan, dia ciut. Itulah saya bilang, waktu sebelum sebelum Yesus masuk penderitaan, Petrus merasa dia itu sangat bodoh. Sangat tidak tahu apa-apa, hilang dalam komunitas. Padahal berjalan dengan orang hebat, dengan guru yang hebat. Nah kita tidak usah lihat, sekali lagi kita tidak usah lihat Petrus pada masa pra Yesus belum masuk penderitaan. Tapi bagaimana setelah Yesus bangkit. Ya? Karena di masa sebelumnya itu Petrus lagi hilang dalam komunitas. Cuma asal bicara besar aja, perempuan tanya aja takut. Tapi pada waktu Yesus bangkit, kita lihat poinnya di sini ya. Setelah Yesus bangkit, dia pergi cari Petrus. Dia cari Petrus bukan untuk menghakimi Petrus, bukan mau tanya Petrus, itu kenapa kemarin kamu menyangkal aku? Dia bukan itu. Dia tidak cari Petrus untuk menghakimi Petrus, tapi dia mau pulihkan imannya Petrus. Karena ada janji besar yang dia pernah janji sama Petrus. Suatu ketika dia dengan murid-muridnya di Kasaria. Lalu dia tanya sama mereka, menurut orang-orang di luar siapa anak manusia itu? Siapa Yesus itu? Lalu mereka bilang, ada yang bilang kau Elia, ada yang bilang kau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang kau salah satu nabi. Yesus tidak komen apa-apa. Benar atau tidak, Yesus tidak ngomong apa-apa. Tapi Yesus tanya lagi, menurut kalian siapakah aku? Lalu Petrus dengan hebatnya dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, keren banget. Di situ pengakuan, pengenalan akan Tuhan. Pengakuan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, engkau adalah Petra. Kau bukan Simon, Simon tuh alang-alang. Ikut sana, ikut sini. Engkau adalah batu karang yang hebat. Itu janji Tuhan itu untuk gereja saat ini ada. Di atas batu karang ini aku akan membangun umatku. Yang Allah maut tidak bisa menguasai. Dan aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Supaya apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas. Ini janji besar untuk gereja masa ini. Itulah dia cari Petrus untuk hal ini. Dia cari Petrus untuk hal ini. Karena ada janji besar. Kalau tidak ada kita saat ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 dan 17.
Ini keren banget. Pada bagaimana Petrus yang sudah menyangkal dia, menyesal kembali jadi Simon, mulai menjalaikan. Yesus datang pada dia. Yesus cuma punya 3 pertanyaan besar. Pertanyaan itu sama. Tapi di sini kita lihat ya, Tuhan tidak panggil dia Petrus, tapi Tuhan panggil dia Simon. Karena dia sudah mulai goyang. Tuhan harus pulihkan imannya Petrus, batu karang. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini berulang kali saya bawa kisah ini. Tertusuk sampai ke sumsum rasanya pertanyaan ini. Orang yang kita bela mati-matian, orang yang jalan bersama kita, orang yang sangat mengasihi kita. Kemudian orang yang kita menyangkal dia. Dia datang dan dia tanya, dia tidak marah. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu rasanya tertusuk sampai ke hati Petrus. Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Gembala itu dasarnya adalah kasih dan mengasihi. Panggilan gembala tidak ada lain, kasih dan mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Jemaat ini bukan punya gembala, bukan punya gereja, bukan punya pendeta. Ini punya Tuhan. Tuhan titipkan jemaat ini. Tuhan titipkan domba-domba ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Dasarnya adalah kasih dan mengasihi. Dan kedua dia ulang lagi untuk kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, sebenarnya pengertian kasih yang Tuhan tanyakan, pertama dan kedua, ketiga beda. Tuhan tanya tentang kasih Tuhan, apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau? Kasih agape yang Tuhan tanyakan, Petrus tidak bisa. Petrus hanya bisa, iya aku mengasihi engkau sama seperti aku mengasihi saudara. Hanya filio yang dia bisa berikan. Ketiga kali Tuhan tanya pertanyaan yang sama. Apakah engkau filio terhadap aku? Petrus nangis untuk ketiga kalinya. Jawabannya cuma sama, gembalakanlah domba-domba. Tanggung jawab domba, tanggung jawab komunitas gereja pada gembala dasarnya adalah karena kasih dan belas kasihan. Kalau panggilan bukan panggilan untuk gembala, kita menggembalakan agak sulit. Walaupun dengan ilmu apapun. Dan Tuhan mempersiapkan mereka. Di sini Tuhan mempersiapkan 40 hari setelah dia bangkit. Tiap hari Tuhan bikin KKR. Kamu tahu tema KKR-nya Tuhan waktu itu hanya satu, soal kerajaan surga. Tiap hari dia bicara soal kerajaan surga. Soal kerajaan Allah. Lalu dia memperlengkapi mereka, dia mengutus mereka. Kita lihat sama-sama Yohanes 20 ayat 21-22. Yohanes 20 tolong dibukakan. Karena ini dia berikan Roh Kudus. Yohanes 20 Waktu Yesus menampakkan diri pada mereka, dia bilang begini, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi di ruangan itu, Yesus memberikan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Ini sebelum di loteng Yerusalem. Sebelum dia naik ke surga. Dia memperlengkapi mereka, dia mau ngutus mereka dan dia sudah menyiapkan mereka dengan kuasa maha tinggi. Di loteng Yerusalem itu manifestasi daripada Roh Kudus. Tumpah, meluapnya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Lalu Yesus melarang mereka. Waktu dia mau naik ke surga, dia bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Manifestasi daripada Roh Kudus itu ya. Dia bilang begini, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, kamu dengar daripadaku,
Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-8 dibilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kalau kuasa, power of God, Roh Kudus ini bukan untuk gaya-gayaan. Tuhan kasih kuasa ini punya tujuan untuk jadi saksi bagi dia. Dan ini akan dimiliki oleh semua orang percaya. Kalau kita lihat yang lalu ke belakangnya, kalau kita lihat Paulus, kita lihat Petrus. Orang-orang yang sama dengan kita saat ini. Paulus orang pintar. Petrus, maafkan tadi seorang nelayan. Yang dipanggil dari nelayan. Ya. Jadi orang-orang biasa, Petrus penganiaya jemaat, Paulus penganiaya jemaat, Petrus pernah menyangkal Tuhan, orang berdosa sama dengan kita. Tapi kalau mengalami transformasi lewat perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahkan semua itu. Berarti kita sama, kita punya hak yang sama dengan Paulus dan Petrus. Orang percaya punya hak yang sama untuk bisa menerima kuasa itu. Untuk menjadi saksi Kristus. Dia janji mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa. Bapak Ibu tahu 750 murid Yesus. Yang menyaksikan Yesus naik ke surga cuma 500. Dan yang menerima manifestasi Roh Kudus di loteng Yerusalem cuma 120. Mengapa hal ini terjadi? Ada hal ketidakpercayaan. Ada hal tidak taat. 500 itu mendengar langsung Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa. Tapi cuma 120 yang tinggal bersama Petrus dan rasul-rasul itu. 300 sekian kemana? 380 kemana? Tidak taat, tidak percaya. Padahal dengar dari Tuhan sendiri waktu dia naik ke surga. Dan mereka waktu menanti janji Bapa, apa yang mereka lakukan di loteng Yerusalem? Satu hati, Alkitab bilang satu hati, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. 10 hari lamanya. Satu hati, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Pas hari raya Pentakosta, Roh Kudus datang melawat mereka. Kita lihat bagaimana prosesnya. Kisah pasal 2 ayat yang kedua dan 4. Kisah para Rasul, pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Bisa? Kisah para Rasul, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka ada di loteng Yerusalem, saya berapa 2 kali ada di tempat, pernah lihat tempat itu, bekas tempat itu. Ruangannya tidak begitu besar. 120 orang ada di situ. Mereka lagi doa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba terdengar suara kencang. Mungkin keras sekali tiupan angin yang kencang. Dan nampak bagi mereka seperti lidah-lidah api yang bertebaran. Hingga di atas kepala mereka dan mereka mulai bernubuat. Berkata-kata dalam bahasa lain. Itu yang terjadi. Nah, lewat peristiwa ini mereka mengalami transformasi. Kemarin yang tadi Paulus mengalami transformasi lewat jalan ke Damsik. Dan mereka ini di loteng Yerusalem. Petrus yang kemarinnya takut, Petrus yang kemarin perempuan tanya saja tidak berani bilang apa-apa, sekarang dia 1 kali berdiri khotbah, 3.000 orang Yahudi minta dibaptis. Itu bukan sembarang itu.
Itu kuasa dari mana? Seorang Petrus. Dia satu kali khotbah, dia berdiri khotbah 3.000 orang. Jadi apa yang harus kami lakukan, Rasul? Apa yang harus kami lakukan? Bawa dirimu bertobat dan dibaptis atas nama Yesus. 3.000 orang. Hikmat yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan untuk dia. Waktu dia ditangkap, dibawa ke pengadilan agama, orang pengadilan agama bingung. Ini tukang orang biasa, tukang ikan, hikmat apa yang ada pada dia? Mereka tidak berani tahan dia. Di hadapan mahkamah agama itu. Lalu satu ketika, Petrus dengan Yohanes mau pergi sembahyang ke gereja, Bait Allah. Di sana di Israel jam 3 sore. Jadi jalan ke Bait Allah ada orang lumpuh di muka pintu gerbang. Bait Allah, gerbang indah. Orang itu lumpuh sejak lahir. Kalau lumpuh sejak lahir itu bukan penyakit yang didapat, tapi sudah dibawa dari sana. Dan orang selalu bawa dia untuk minta sedekah di muka itu, di muka Bait Allah itu. Ya. Ini keren banget apa yang Petrus bilang sama orang lumpuh ini. Jadi dia berharap Petrus memberikan sesuatu untuk dia. Ya mungkin 100 ke, 200 ke, uang ke apa yang diberikan. Petrus natap dia, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ini yang ada padaku, kuberikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus pegang tangannya, tuntun dia berjalan. Mereka hidup mulai akrab dengan mujizat. Mereka melakukan di mana-mana mujizat. Karena apa? Karena power of God, kuasa Allah dan Allah menyertai mereka. Pada zaman Yesus mereka sudah saksikan bahwa Yesus dari Nazaret itu dia berkeliling mengobati orang sakit, orang yang kerasukan setan. Karena Allah menyertai dia. Ada power of God, ada kuasa Allah. Nah sekarang pada waktu Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi dengan itu. Petrus melakukan itu. Kalau menyembuhkan orang mungkin itu hal biasa. Kalau menyembuhkan orang itu biasa. Tapi membangkitkan orang mati itu yang luar biasa. Nah masuk akal. Saya pikir waduh ini satu ketika Petrus ada di daerah sekitar Lida. Itu di sana ada satu orang yang namanya Dorcas, Tabita. Orang itu anak Tuhan yang suka sosial. Suka membantu orang-orang kurang, orang-orang miskin. Janda-janda dia bantu. Lalu suatu ketika dia meninggal di situ. Bayangkan mayat itu sudah dimandikan, sudah dibereskan. Dan dengar Petrus ada di situ. Lalu panggil Petrus. Petrus datang melihat Dorcas Tabita. Nah saya mau bawakan kita semua coba lihat caranya Petrus membangkitkan orang mati. Kita mesti buka ayatnya itu. Kisah Para Rasul 9 ayatnya ke-40. Bisa? Media? Nah, ini keren ini. Tetapi Petrus menyuruh mereka waktu Petrus datang, Tabita sudah dimandiin, mayatnya sudah ada, tapi lihat ini caranya Petrus ya. Petrus tidak konsen pada mayat. Petrus tidak konsen pada Tabita yang sudah jadi mayat. Kalau dia memakai pikirannya pada mayat itu, belum tentu mujizat terjadi. Kita lihat, Petrus menyuruh mereka keluar dari, mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dia konsen pada Tuhan. Dia konsentrasi pada Tuhan. Dia berlutut dan berdoa. Sesudah itu kemudian baru dia berpaling pada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan seketika itu juga. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus datang pada Tuhan dulu. Dia berlutut, dia berdoa pada Tuhan. Baru dia berpaling pada mayat itu. Dia bilang, Tabita bangkitlah. Dan saat itu mujizat terjadi. Kelihatannya gampang. Dan kita semua mau seperti Petrus. Tapi kembali pada hati kita. Dan dulu ada orang sudah melirik ini. Wah enak jadi Petrus lah, enak jadi anak Tuhan. Enak jadi rasul-rasul ya.
Bisa tumpang tangan, orang jatuh tumpang tangan. Lalu orang mulai meniru. Apakah semua itu bisa dipakai untuk hal itu? Tidak. Di zaman itu sudah ada. Kisah daripada anak Skewa itu dapat di Kisah Para Rasul pasal 19. Tukang jampi-jampi Yahudi punya anak. Dia mau gaya-gaya usir setan, tapi pakai nama Yesus. Tapi dia dukun. Kan dia enak. Wah, ini Paulus sih usir setan gampang-gampang. Dalam nama Yesus keluar. Keluar. Kuasanya hebat sekali. Lalu dia mau coba tiru-tiru. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13. Ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu dan mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu." Kita lihat apa yang terjadi untuk orang ini. Ayat berikutnya, 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Next, 15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Roh jahat itu menjawab. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa? Jangan coba-coba. Setan tuh kenal Yesus. Lalu apa yang terjadi dengan ke-7 anak ini? 16. Dan orang yang dirasuk oleh roh jahat itu menerpah mereka, menggagahi mereka semuanya dan mengalahkan mereka sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Main-main. Kira bisa pakai Roh Kudus untuk mengusir setan kalau dia tidak punya hak atas itu. Dukun mau coba-coba pakai Roh Allah. Setan bilang, Yesus saya tahu, Paulus saya kenal, kamu siapa? Lalu setan balik serang. Kasus yang kedua itu pun terjadi di waktu Filipus menangkan daerah apa di bawah itu? Samaria. Ada seorang tukang sihir yang namanya Simon. Tukang sihir namanya Simon. Waktu Filipus sudah menangkan Samaria percaya pada Yesus, lalu mereka kirim Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk menumpangkan tangan supaya mereka penuh Roh Kudus. Waktu Petrus melakukan itu, ada seorang yang namanya Simon. Dia lihat, ini keren ini. Saya harus dapat ini. Lalu dia mau nyogok Petrus. Dia mau bayar pakai uang supaya dia dapat kuasa itu. Kita lihat ini baik-baik supaya jangan terjadi pada kita. Kisah Para Rasul 8 ayat 17. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-17. Ini Petrus dan Yohanes ya. Keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Simon mau sogok, mau bayar. Petrus, ajar aku. Sekarang ini saya dengar di kota-kota besar, orang ada buka kursus bahasa roh. Itu tidak bisa diajar, itu salah. Sama dengan ini. Ya. Roh Kudus tidak bisa disogok. Ya. Simon mau coba untuk menyogok. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi Simon mau seperti Petrus dan Yohanes. Dan apa yang Petrus bilang sama dia? 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita pikir
bahwa pendeta itu sakti, lalu kita nyogok pendeta itu ajar kita. Gak bisa. Ya, binasalah, hatimu bengkok, hatimu ndak lurus. Jadi kuasa ini diberikan untuk kita. Orang percaya, kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh jadi orang percaya. Yang percayanya sungguh-sungguh, taat dan mau diubah oleh Tuhan. Minta. Tuhan sendiri yang akan memberikan. Karena itu haknya Tuhan. Dia yang punya. Dan setiap kita yang masuk dalam pelayanan harus minta dari Tuhan. Kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, kita binasa, kita tidak kuat. Kita kecewa. Saya aja untuk mempersiapkan satu khotbah, saya minta tuntunan Tuhan. Saya minta kuat kuasa Roh Kudus. Saya tidak bisa sendiri. Walaupun mungkin kita bisa belajar. Tapi kuasa itu lain. Itu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan semua kita orang percaya punya hak untuk menerima. Saya bilangkan sama dengan Paulus, sama dengan Petrus. Kalau kita mau sungguh-sungguh dan mau taat, mau diubahkan enggak? Jangan sampai nanti Tuhan suruh, jangan tinggalkan Kupang ya. Tunggu janji Bapak di Kupang ya. Nggak tahan, lari dari Kupang. Jangan tinggalkan Yerusalem ya. Tunggu janji Bapak ya di Yerusalem. 500 orang, yang tunggu hanya 120. Kembali pada kita mau taat atau tidak. Saudara, kalau saudara siap untuk masuk dalam pelayanan, saudara siap untuk menerima callingnya Tuhan, panggilannya Tuhan, ada 3 hal yang penting. Dalam hidup saudara, dalam pelayanan ke depan, saudara harus bawakan ini. Jangan suka bersaing satu dengan yang lain. Jangan suka bersaing. Jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita suka membanding-bandingkan, saya bilang ini virus yang sangat berbahaya. Jangan suka membanding-bandingkan. Tapi belajarlah untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Dan yang ketiga, jangan terlalu fokus untuk apa yang belum Tuhan berikan. Apa yang kita punya pergumulan yang Tuhan belum berikan, jangan kita fokus pada itu. Tapi fokus untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Supaya kita bisa bersyukur pada Tuhan. Percayalah kalau saudara punya kuat kuasa Roh Kudus. Kalau saudara punya power of God, saudara akan jadi saksi Kristus. Orang akan bertobat, orang akan dipulihkan, orang akan percaya Yesus. Bukan karena kekuatan saudara dan saya. Roh Kudus. Hanya karena Roh Kudus. Dan lebih keren apa? Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bawa diri dibaptis. Bukan 3.000 orang dipaksakan untuk dibaptis. Tidak ada gunanya paksa orang untuk dibaptis. Tidak ada gunanya. Kita tidak usah paksa orang untuk dibaptis. Tapi 3.000 orang, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami buat? Bertobat dan bawa dirimu dibaptis. Kita tidak usah paksa orang untuk dibaptis. Petrus sudah lakukan ini 2000 tahun yang lalu. Kasih tahu kerinduan daripada dia untuk datang pada Tuhan. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Bertobat, bawa dirimu dibaptis. Dia yang cari gereja mana yang dia mau datang baptis. Jangan sampai kita salah langkah dari perjalanan kehidupan Kristus sendiri. Saya kira ini yang saya bisa bagikan untuk Bapak Ibu. Pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Mari kita bangkit.